认识耶稣是我一生最美的祝福。我要在救主耶稣基督的恩典和基石上长进。Mengenal Yesus adalah berkat terindah seumur hidupku. Aku mau bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah online hari ini. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ibadah online hari ini diselenggarakan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jemaat, mari kita satu di dalam doa. Bapa pencipta semesta alam, kalik langit dan bumi serta segala isinya, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu. Kau berikan kepada kami kesempatan untuk ibadah melalui online hari ini. Kami percaya Tuhan, semua ini atas perkenanan-Mu. Terima kasih untuk hikmat yang Kau berikan. Terima kasih untuk teknologi yang Kau berikan. Terima kasih untuk setiap pelayan-pelayan-Mu yang dengan setia melayani Tuhan melalui ibadah online. Tuhan Yesus, kami serahkan rangkaian ibadah ini dari awal hingga selesai ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati juga jemaat, karena mereka tidak bisa mengikuti ibadah online. Tuhan hiburkan, kuatkan. Roh Kudus Tuhan menuntun mereka, sehingga mereka boleh tetap bersekutu melalui berdoa dan membaca firman-Mu di tempat mereka masing-masing. Kami serahkan ibadah ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dia adalah Allah yang setia, meski kadang kita tidak setia. Dan dalam lindungannya, dalam hadiratnya, kita aman, sebab Dia Bapa yang setia.
Jemaat HK yang disayangi oleh Tuhan Yesus, Allah yang setia itu adalah sumber kekuatan kita. Biarlah kita jadikan Allah, Tuhan Yesus, satu-satunya sumber pengharapan kita, kini dan selamanya. Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Jemaat, kita akan mendengarkan firman Tuhan, sebab hanya firman Tuhan itu yang menjadi dasar iman kita untuk menghadapi semua persoalan dalam hidup ini. Seperti rusa yang rindu akan air, demikianlah kiranya kita rindu akan kebenaran firman Tuhan yang menjadi segala-galanya. Kaulah Tuhan asa
Shalom, jemaat Tuhan dimanapun juga berada. Hari ini bersyukur buat waktu yang baik yang masih Tuhan berikan bagi setiap kita untuk datang dan kembali beribadah. Sekalipun dengan segala keterbatasan yang ada, kita percaya Allah yang kita sembah adalah pribadi yang tidak terbatas dan Tuhan akan menghampiri kita dimanapun juga kita semua berada. Saya Pastor Fandi Stefan mengucapkan terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh gembala setempat sehingga bisa menyampaikan dan juga melayani jemaat Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita akan satukan hati kita untuk firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami menghampiri Allah yang tidak terbatas, yang maha hadir, yang selalu ada buat kami, penopang kehidupan, dan juga pemelihara iman kami semua. Persiapkan hati kami buat firman Tuhan di tengah-tengah ibadah kami secara online ini. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir, dan firman-Mu akan menyapa segenap kehidupan kami, memberi makanan yang sehat bagi rohani kami, agar kami mendapatkan satu kekuatan yang baru di hati ini dan juga perubahan dalam paradigma kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapilah hamba-Mu dan juga segenap jemaat Tuhan dimanapun kami semua berada. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan yang diberikan ada sebuah tema mengenai melayani karena mengasihi Tuhan. Melayani karena kita semua mengasihi Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca, kita akan ambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 ya. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 saya akan bacakan. Buat jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, Anda juga bisa membuka Alkitab Anda masing-masing supaya kita pun bisa menyimaknya bersama-sama. Demikian firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Amin.
Hal yang sangat menarik daripada kisah yang kita baca adalah Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali, "Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku?" Mengapa sampai 3 kali Tuhan bertanya kepada Petrus? Ada banyak penafsiran memang. Mengapa sampai 3 kali ditanya? Apakah Petrus mengasihi Yesus? Ada yang bilang karena Petrus sempat 3 kali juga menyangkal Yesus. Jadi 3 kali menyangkal, ditutup, dibayar lunas dengan 3 kali pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku? Ya mungkin saja karena sebenarnya kita nggak betul-betul tahu apa yang ada di benak Yesus. Mengapa sampai dia bertanya 3 kali? Dan ada yang bilang pertanyaan pertama dan kedua menggunakan kata agape untuk kasih, sementara Petrus menjawabnya dengan phileo. Baru pertanyaan ketiga Yesus mengubah kasih agape menjadi kasih phileo, dan akhirnya pertanyaan pun selesai pada kasih phileo. Karena kasih agape, kasih Tuhan seolah-olah kasih yang sangat sempurna, dan Petrus tak sanggup untuk melakukannya, sehingga Tuhan harus bertanya tentang kasih phileo atau kasih persaudaraan. Mungkin saja itu yang ada di benak Yesus. Tapi hari ini kita akan coba juga melihat penafsiran lain, bagaimana atau mengapa Tuhan bertanya sampai dengan 3 kali tentang melayani sebagai wujud mengasihi Yesus, ya. Yang pertama ayat yang ke-15 nih. Saya akan baca buat Anda sekali lagi ya. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Pertanyaan kedua, apakah engkau mengasihi aku? Gak ada kalimat lebih daripada mereka ini. Ini adalah sebaris kalimat pendek yang sangat menarik bagi saya. Mengapa Tuhan berkata begini? Petrus, ini kan konteksnya di pantai ya. Dan kalau Anda baca ayat-ayat sebelumnya, hari itu tuh mereka baru menjala ikan dan mereka mendapatkan banyak sekali. Jala mereka penuh dengan ikan-ikan besar yang jumlahnya 153 ekor banyaknya. Jadi mereka baru mendapatkan ikan yang sangat banyak. Lalu Petrus, Yohanes, dan teman-teman yang lain 7 orang sampai ke pantai. Dan di pantai itulah Petrus berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus bertanya kepada Petrus, dalam bayangan saya begini. Pertanyaan pertama, Petrus, engkau kan penjala ikan dulunya. Kemudian kuangkat menjadi penjala manusia. Dan kemudian ketika aku meninggal, mati di kayu salib, mungkin engkau akan berpikir menjadi penjala ikan lagi dan sukses menjala ikan besar-besar, jalannya penuh dengan ikan 153 ekor. Dalam bayangan saya begini saudara, di tengah-tengah ikan yang begitu banyak dan teman-teman satu tim yang sudah berhasil mengambil ikan, Petrus ditanya oleh Yesus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada ini semua?" Mereka semua, lebih daripada tim penjala ikan yang hebat, lebih daripada ikan-ikan besar yang engkau capai, lebih daripada kesuksesanmu bekerja di laut sepanjang malam dan mendapatkan ikan begitu banyak. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka semua barang-barang keberhasilanmu ini? Itu dalam bayangan saya. Kita ketika melayani Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, layanilah Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena kita ingin mengambil sesuatu daripada Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan harus kasih yang tulus. Pelayanan kita kepada Tuhan bukan pelayanan untuk mencari keuntungan. Itu yang penting. Yang namanya melayani adalah sebuah pengabdian. Kasih kita kepada Tuhan harus lebih besar. Jangan sampai kita melayani Tuhan karena kita ingin memiliki sebuah tim yang hebat yang bisa menguntungkan kita. Dan dengan tim itu kita bisa menjala ikan, bukan jiwa, ikan
Ya, jiwa juga kadang-kadang dijala dengan sebuah agenda keuntungan, kadang-kadang bisa juga begitu. Maka Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku sungguh-sungguh lebih daripada mereka ini? Daripada semua ini? Daripada timmu yang hebat? Daripada ikan-ikan besar dan banyak yang berhasil engkau tangkap? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada itu semua? Ini adalah sebuah pertanyaan yang harus kita tanya kepada diri kita masing-masing, termasuk saya bertanya kepada diri saya, kenapa saya melayani? Apa yang saya mau kejar dari pelayanan? Apakah mengejar keuntungan? Apakah mengejar popularitas? Apakah saya melayani, mengejar pelayanan itu sendiri yang bisa menghasilkan sesuatu buat saya? Apa yang kita kejar dari pelayanan? Motivasi hati kita ini mesti lurus di hadapan Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan harus lebih daripada apa yang kita peroleh, apa yang kita miliki. Maka Tuhan bertanya kepada Petrus dan juga kepada kita semua, apakah kita mengasihi Yesus lebih daripada semua keberhasilan-keberhasilan dan kesuksesan-kesuksesan. Jangan kita melayani demi mengejar sukses. Kita harus lebih mengasihi Tuhan dibandingkan segala kesuksesan itu. Amin. Oke, ini yang pertama, mengapa Tuhan bertanya begitu. Lalu yang kedua, Tuhan kembali bertanya, apakah engkau agape mengasihi aku? Sudah nggak ada lebih daripada ini semua lagi. Jadi Tuhan memfokuskan kepada kasih agape. Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang agape? Petrus menjawab tentu saja, ya Tuhan, engkau kan tahu aku mengasihi engkau lebih daripada ini semua. Pertama kali engkau memanggil aku Tuhan, engkau kan tahu aku ini penjala ikan. Dan engkau berkata kepadaku, hari ini Petrus, engkau kujadikan penjala manusia. Kan Tuhan tahu, aku sudah tinggalkan ikanku. Aku sudah tinggalkan profesi lamaku. Aku sudah tinggalkan pekerjaanku yang sekuler dulu. Aku sudah tinggalkan, engkau kan tahu, aku mengasihi engkau. Walaupun dia jawab dengan phileo, karena agape cuma Tuhan yang punya seolah-olah. Hanya Tuhan yang bisa mengasihi dengan kasih agape. Tapi Petrus menjawab, Tuhan kan tahu, aku mengasihi engkau. Sudah terbukti, kutinggalkan ikan-ikan itu semua. Baru yang ketiga, Tuhan meneguhkan kembali. Oke, kalau begitu Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih phileomu itu? Lalu Petrus pun menjawab, ya Tuhan, ini sesungguhnya pelayanan. Maka dia jawab dengan sangat terharu, dengan sedih, karena dia tahu ini tidak mudah sebenarnya. Ini bukan sekedar teori. Ini adalah pelayanan yang sungguh-sungguh bagi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan cara yang konkret. Maka Petrus menjawab, ya Tuhan. Dengan sangat terharu dan juga sangat berat hati karena konsekuensi jawaban itu adalah realistis, aplikatif, dia menjawab, aku mengasihi engkau. Aku phileo padamu Tuhan. Ini adalah inti daripada pelayanan yang sesungguhnya. Kita melayani Tuhan bukan mencari ikan, bukan mencari orang, bukan ingin populer, bukan karena mau sukses. Kita mengasihi Tuhan karena memang kita mau mengasihi Dia. Kemudian bagaimana konkretnya mengasihi Tuhan? Phileo. Tuhan pun akhirnya dari agape menjadi phileo. Karena memang kasih agape pun ketika dipraktekkan adalah phileo. Mengasihi sesama sebagai wujud mengasihi Tuhan. Dan melayani sesama sebagai wujud melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan kita tidak butuh dilayani. Kalau saya bilang saya melayani Tuhan, Tuhan gak kelihatan kok. Bagaimana wujud saya melayani Tuhan, sementara Tuhan gak kelihatan? Lagi pula Tuhan punya banyak sekali malaikat, berlaksa-laksa, lebih banyak daripada jumlah manusia yang siang malam tanpa henti melayani Tuhan. Dan tentu pelayanan mereka lebih baik daripada pelayanan kita manusia yang sangat terbatas.
Jadi sebenarnya ya, Tuhan gak butuh dilayani. Bahkan tanpa ada malaikat pun Tuhan sudah self-sufficient. Dalam Tritunggalnya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam komunitas Tritunggal yang kekal, mereka saling melayani satu sama lain dan gak butuh yang lain selain daripada diri mereka sendiri. Inilah Tuhan, Allah kita Tritunggal. Jadi ketika kita berkata kita mau melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, aplikasinya gak usah ke agape, terlalu tinggi. Tapi kepada phileo, karena Tuhan pun pada pertanyaan yang ketiga, apakah engkau Petrus phileo, mengasihi aku dengan kasih kepada sesamamu? Maka Petrus dengan terharu dan berat hati berkata, ya Tuhan, karena aku tahu wujud mengasihi Tuhan, agape kepada Tuhan adalah phileo kepada sesama. Maka ketika kita mau melayani Tuhan, wujud nyatanya layani sesama. Kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, aplikasinya kasihilah sesama. Tidak mungkin orang bisa mengasihi Tuhan dengan membenci sesamanya. Gak mungkin orang mau melayani Tuhan, tapi hidupnya minta dilayani oleh sesama. Oleh karena itu, 3 pertanyaan ini menjadi masuk akal bagi saya. Mengasihi Tuhan lebih daripada ikan-ikan dan kesuksesan. Mengasihi Tuhan secara agape adalah hal yang tidak mungkin. Maka yang paling mungkin adalah mengasihi Tuhan dengan cara phileo, mengasihi sesama kita. Hal ini selaras dengan hukum yang terutama. Pertama dan terutama yang kita kenal di Alkitab sebagai Golden Rule, dikatakan di situ dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi. Terjemahan lain juga dengan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, perhatikan, yang sama dengan itu, gak ada beda ya. Yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sama, mengasihi Tuhan, agape, sama dengan mengasihi sesama, phileo. Kasih Tuhan, kasih agape. Kasih sesama, kasih phileo. Alkitab katakan sama. Dalam aplikasinya sama. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sama Bapak Ibu sekalian, jadi nggak usah terlalu idealis atau halu mau mengasihi Tuhan dengan cara agape. Gimana caranya? Caranya ya phileo kepada sesama kita. Phileo kepada sesama kita. Oleh karena itu, kita yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan, kita harus sungguh-sungguh melayani sesama kita. Sebab Yesus sendiri berkata, pada aplikasinya sama kok. Apa yang kita lakukan kepada sesama kita itu sama seperti kita lakukan bagi Tuhan. Waktu kita mengasihi sesama kita itu sama seperti kita mengasihi Tuhan. Apa yang kita berikan kepada sesama kita yang membutuhkan itu sama seperti kita memberikannya untuk Tuhan. Jadi kembali lagi, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan melayani sesama. Kalau kita melayani sesama, itu menjadi sebuah wujud nyata bagaimana kita mengasihi Tuhan. Saya akan lompat pada satu bagian Alkitab yang lain yang juga cukup aplikatif dalam Matius 25 ayat 37 sampai 40 saya baca. Dari Matius 25 ayat 37 sampai 40. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?
Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kalimat terakhir ini penting. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan dengan filial, kasih antar sesama, untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya, agape, untuk aku. Jadi apa yang kita lakukan buat sesama kita, Bapak Ibu sekalian, ini adalah bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Siapa yang dapat kita layani? Semua orang dapat kita layani. Orang-orang yang lapar, yang haus, orang asing, orang yang telanjang, orang yang miskin dalam penjara, ada banyak yang dapat kita layani. Jadi hari ini, mari kita lebih aplikatif. Firman Tuhan harus membumi, tanpa harus jadi duniawi. Anak-anak Tuhan harus hidup membumi. Ini bukan duniawi. Duniawi itu sistem, value. Tapi bumi itu realita, tempat di mana kita berada. Maka mari kita belajar untuk mengasihi sesama kita. Dimulai dari mana? Dimulai dari Yerusalem, dari keluarga kita. Bagaimana kita bisa mengasihi orang di luar rumah tangga kita, kalau yang di dalam rumah saja saling bermusuhan satu sama lain? Sulit, bukan? Maka dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria, sampai ke seluruh bumi. Sebelum sampai ujung bumi, yang di sebelah kanan kiri dulu deh. Yang di rumah, suaminya lihat istrinya, kasihi dia. Istri lihat suami, kasihi dia. Orang tua lihat anak-anak, kasihi mereka. Anak-anak lihat orang tua, kasihilah mereka. Makanya dalam sebuah rumah tangga selalu ada hadirat Tuhan. Kenapa ada hadirat Tuhan? Sebab di mana ada saling mengasihi satu sama lain, di situ ada Tuhan. Dan di mana ada saling mengasihi antar sesama, sebenarnya mereka sedang mengasihi Tuhan yang ada dalam kehidupan sesama atau anggota keluarganya. Gak usah terlalu muluk-muluk. Mari kita belajar mencintai keluarga kita. Jangan mengeluh kalau anak masih jadi beban bagi orang tua. Mungkin memang dengan cara demikian kita bisa belajar mengasihi Tuhan. Sebaliknya, anak-anak yang harus merawat orang tua harus juga belajar mengucap syukur. Ada sebuah istilah generasi sandwich katanya ya. Sandwich itu seperti roti di atas, roti di bawah, di tengahnya ada daging. Generasi sekarang banyak yang masuk ke dalam generasi sandwich. Jadi mereka itu kayak daging di tengah, ya, di tengah ada daging, di atasnya ada roti. Ini adalah orang tua, di bawahnya ada roti. Ini adalah anak-anak. Jadi mereka harus membiayai anak-anak juga, termasuk orang tua juga. Jadi double seolah-olah. Well, buat saya itu adalah sebuah privilege. Kenapa harus disesali atau disungut-sunguti? Kalau memang Tuhan percayakan anak-anak untuk kita pelihara dan orang tua untuk kita juga nafkahi, saudara, bagi saya itu adalah sebuah privilege. Karena kita bisa melayani Tuhan dengan cara demikian. Melayani orang tua, melayani anak-anak juga. Jadi ya udah, enjoy aja. Mau generasi sandwich kek, mau generasi apa kek, selama Tuhan percayakan kita untuk melayani keluarga kita, just do the best. Lakukanlah yang terbaik. Kita ini belum ketemu sama Alkitab tadi. Katakan orang-orang yang sakit, orang-orang yang lapar, orang-orang yang haus, orang-orang asing. Kita ini belum ketemu, apalagi orang-orang dalam penjara, sampah masyarakat. Oh, sulit banget. Melayani mereka mungkin sulit buat kita. Karenanya sebelum sampai ke ujung bumi, cobalah, gak usah lihat ujung bumi dulu. Lihat dulu yang paling dekat sama kita, keluarga kita masing-masing. Ayo layani dengan sungguh-sungguh, sebab dengan cara demikian, kita sedang melayani Tuhan kita sesungguhnya. Sama kok kata Tuhan. Mengasihi Tuhan gak kelihatan. Tapi dengan cara kita mengasihi sesama kita, Alkitab katakan sama. Kualitasnya sama. Memang dengan cara demikian, kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau tekankan ya, Tuhan gak kelihatan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita
bilang saya melayani Tuhan, kemudian kita masuk kamar, kita berdoa, menyepi sendirian, sebenarnya ya kita sedang melayani diri kita. Sebagaimana hukum yang utama tadi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budi dan kekuatan, kemudian kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi mengasihi diri sendiri pun adalah wujud daripada mengasihi Tuhan. Ini bukan kasih yang egois ya, bukan. Orang yang mengasihi dirinya sendiri itu orang yang tahu apa yang baik bagi dirinya. Kalau dia tahu apa yang baik buat dirinya, maka dia akan lakukan. Dan apa yang dia lakukan bagi dirinya, lakukanlah untuk Tuhan. Contoh, ya ini kan di tengah-tengah pandemik ya, kita harus pakai masker, katanya begitu. Jaga jarak, hindari kerumunan. Nah, kalau kita melakukan 3M atau sudah sampai 5M atau 6M hari ini ya, kita ikuti protokol kesehatan, kita sedang mengasihi diri kita. Dan dengan cara demikian, kita pun mengasihi Tuhan yang mau memakai tubuh, jiwa, dan roh ini sebagai alatnya di muka bumi untuk menjadi berkat buat sesama. Kalau orang nggak mau pakai masker, gimana dia bisa bilang mencintai Tuhan? Orang dia nggak sayang sama dirinya kok. Nggak mau cuci tangan, nggak mau pakai masker, suka ada di kerumunan. Kemudian nanti ada vaksin. Nah ini pro dan kontra nih ya. Vaksin yes or no, ya atau enggak. Ya Anda bisa ambil vaksin, bisa nggak ambil vaksin. Masing-masing orang punya keyakinan masing-masing. Tapi intinya begini, kalau kita sayang sama badan kita, kita mau badan kita sehat, gitu aja. Kalau kita cinta sama Tuhan, maka kita akan mencintai diri kita, dan kita akan menjaga hidup kita dengan baik. Dan orang yang bisa menjaga diri dengan baik, dia bisa melayani dan mengasihi orang lain. Kalau saya pakai masker, saya bisa suruh anak saya pakai masker. Anak saya 2,5 tahun suka nggak mau pakai masker kalau saya ajak keluar rumah. Maka sebelum saya pakaiin dia masker, saya pakai dulu buat saya. Saya bilang, nih lihat papa pakai masker. Kalau papa pakai masker, kamu juga pakai masker. Saya tahu masker baik buat saya tahu masker baik buat dia. Waktu kita melakukannya, kita sedang mengasihi Tuhan kita. Amin. Jadi ini adalah cara yang konkret. Orang yang mengasihi Tuhan, dia tahu mengasihi dirinya. Orang yang tahu mengasihi dirinya, dia bisa mengasihi sesamanya. Orang yang melayani Tuhan dengan baik adalah orang yang melayani dirinya dengan baik dan juga bisa melayani sesamanya dengan baik. Jadi mari kita bawa wujud kasih agape ke dalam kasih phileo menjadi kasih yang aplikatif, menjadi tindakan-tindakan yang konkret dalam bentuk pelayanan kepada sesama dan diri kita, supaya dengan cara demikian kita bisa sungguh-sungguh mengasihi Tuhan kita. Saya rasa ini yang saya bisa bagikan, sampaikan buat jemaat Tuhan, dimanapun juga Anda berada. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini yang singkat dan sederhana bisa membantu kita mengubah paradigma kita dan meluruskan hati motivasi kita supaya kita yang mau mengasihi dan melayani Tuhan, kita wujud nyatakan dalam realita kehidupan di bumi ini dengan cara mengasihi diri kita dan juga mengasihi sesama kita. Semoga Tuhan menguatkan, memberkati kita semua. Amin. Kita akan tundukkan kepala kita buat firman Tuhan ini ya. Bapa di sorga, terima kasih buat firman Tuhan yang singkat pada hari ini kami sudah peroleh. Kami bisa belajar sesuatu dari pertanyaan Yesus kepada Petrus. Kami mau mengasihi Tuhan lebih daripada segala kesuksesan dan kekayaan. Kami mau mengasihi Tuhan bukan dengan kasih yang halusinasi, yang terlalu tinggi, yang tak mampu kami lakukan. Kami mau belajar mengasihi Tuhan dengan cara mengasihi sesama, dengan kasih phileo, kasih persaudaraan, termasuk mengasihi diri kami untuk memberikan yang baik bagi hidup ini, supaya di dalamnya Tuhan bisa tetap memakai dan berkarya lewat kehidupan kami dan juga lewat sesama kami. Kami yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kami ingin belajar mengasihi Tuhan dengan cara mengasihi sesama kami, dan kami yang rindu untuk melayani Tuhan, kami ingin melakukannya dengan sungguh-sungguh, melayani sesama kami,
sesuai dengan kebutuhan mereka semuanya. Berkatilah Tuhan dimanapun kami semua jemaat-Mu berada. Kiranya firman Tuhan yang singkat dan sederhana pada hari ini bisa memberikan rema dan mengubah paradigma hidup kami. Dan tentu saja kami bisa melakukannya dalam area kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama Tuhan. Kami terima firman Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saudara-saudara sekalian, kita akan menaikkan doa persembahan dan doa syafaat kita. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang maha kuasa, Bapa yang penuh kasih, Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, jikalau pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah secara online. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami terima, yang telah menegur kami, yang menasihati kami, dan yang menguatkan kami. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Engkau mau memberkati hamba Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati dan sertai untuk setiap pelayanannya. Engkau cukupkan akan segala kebutuhannya. Engkau sertai akan kehidupan rumah tangganya. Terima kasih ya Allah Bapa. Bapa, saat ini kami berdoa untuk persembahan yang telah diterima. Kiranya Engkau berkati, kuduskan, dan layakkan agar dapat dipakai untuk setiap kebutuhan di dalam pelayanan, agar nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Kiranya Bapa, Engkau mau memberkati untuk jemaat HK, baik yang bekerja maupun yang berusaha. Tuhan tolong, Engkau Allah yang maha tahu Bapa. Mohon belas kasihan-Mu untuk jemaat HK. Dan ajar kami Bapa untuk boleh memberikan persembahan dengan penuh sukacita, yang menyatakan ungkapan rasa syukur kami, rasa terima kasih kami kepadamu ya Allah Bapa. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan tolong bangsa kami. Mohon campur tangan-Mu, mohon perlindungan-Mu Bapa untuk bangsa kami. Engkau beri hikmat kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, beserta staf menteri yang bekerja, staf pemerintahan yang bekerja. Tuhan berikan hikmat kepada mereka. Berikan hati yang takut kepada Tuhan, memiliki hati yang bertanggung jawab Bapa, berdedikasi di dalam pekerjaan mereka. Tuhan tolong agar mereka memiliki hati nurani untuk memikirkan akan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa untuk vaksin yang telah diberikan. Tuhan berikan hikmat kepada pemerintah agar dapat mendistribusikannya secara adil dan merata kepada seluruh rakyat Indonesia. Bapa, Engkau juga mau menghibur, memberikan kekuatan Bapa kepada para korban bencana alam. Tuhan tolong mereka, cukupkan kebutuhan mereka. Tuhan hiburkan mereka, berikan perlindungan, kesehatan kepada mereka. Juga kepada aparat keamanan, Tuhan berikan hikmat di dalam bekerja untuk menjaga keutuhan NKRI dari Sabang sampai Merauke, agar ada damai sejahtera di bumi Indonesia. Terima kasih Bapa untuk campur tangan-Mu untuk Indonesia. Bapa, saat ini kami berdoa Bapa untuk jemaat HK. Tuhan tolong jemaat kami, baik dari usia yang terkecil, remaja, pemuda, dewasa, dan bahkan sampai lansia. Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau mengerti akan jemaat HK. Engkau melihat Bapa akan setiap pergumulan yang dihadapi oleh jemaat HK. Untuk yang bekerja, untuk yang mencari pekerjaan, Tuhan Engkau menolong agar mereka dapat menemukan pekerjaan yang tepat yang Engkau berikan kepada mereka. Juga kepada yang berusaha, Tuhan tolong kuatkan mereka, berikan hikmat Bapa, jalan keluar yang terbaik. Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah yang baik, senantiasa memberikan yang terbaik kepada jemaat HK. Tolong untuk para lansia Bapa, Engkau senantiasa hiburkan hati mereka,
Berikan sukacita kepada mereka, kesehatan dan perlindungan dari Engkau ya Allah Bapa. Roh Kudus yang senantiasa menyertai mereka. Terima kasih Allah Bapa, Engkau sangat-sangat baik. Bapa, kami juga berdoa untuk Jemaat HK, untuk GGP HK di Pontianak, untuk pos PI yang ada di Wajok. Tuhan, Engkau yang tahu akan keberadaan jemaat di sana, apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi kebutuhan mereka, Engkau cukupkan Bapa. Engkau yang menolong mereka. Sekiranya apa yang menjadi kesulitan mereka, Tuhan tolong. Berikan jalan keluar yang terbaik. Biarlah Bapa, Engkau nyatakan kasih-Mu Bapa kepada mereka. Semuanya boleh terwujudkan seturut dengan kasih karunia-Mu, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Allah Bapa. Demikianlah Bapa doa yang sudah kami panjatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 亲爱的客家教會眾弟兄姊妹們平安。今日即刻等於嚟讀使徒聖經。我信上帝全能的父，創造天地的主。我信我主耶穌基督，上帝的獨生子，因聖靈感孕，由童真母瑪利亞所生，在本丟彼拉多屬下受難，被當於十字架，受死埋葬，降在陰間，第三天從死人中復活升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裡降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信信義公的教會，我信信徒相通，我信罪的赦免，我信身體復活，我信永生。阿們。 Jemaat HK yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah online hari ini. Pujian yang akan kita nyanyikan sangat memberkati pada waktu saya belajar menyanyikannya. Pujian ini juga kiranya menjadi doa kita. Jadikan aku indah. Datang ya Bapa dalam kerinduan,
datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kita mengangkat kedua tangan kita, mengarahkan hati kita kepada Tuhan, memandang wajah Tuhan, dan dengan iman kita mau terima setiap berkat dan janji Tuhan bagi jemaat Tuhan. Kiranya segala berkat, kuasa dan mujizat dari Allah Bapa, kasih, penebusan dan pengampunan dari Allah Anak, penghiburan, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua dalam kehidupan pribadi, keluarga, bisnis, pekerjaan, pelayanan, studi, perjodohan, kesehatan, keuangan, cita-cita dan masa depan, hari ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Allah yang hidup beserta kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima segala berkat ini. Haleluya. Semua yang terima berkat, katakan sama-sama, amin. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.